Pernah nggak teman-teman merasa gelisah, cemas, atau bahkan kehilangan semangat? Jangan khawatir teman-teman, itu hal yang wajar. Kesehatan mental bukanlah sesuatu yang bisa dijaga secara mutlak setiap saat. Bahkan lebih sering seseorang mengalami gangguan mental dibandingkan gangguan fisiknya. Di era sekarang, terutama di kalangan Gen Z, kita semua sudah tahu ya bahwa istilah mental health ini sering kali muncul di berbagai media sosial. Banyak yang mengatakan, dikit-dikit mental health. Tapi apakah itu benar-benar keluhan yang berlebihan? Atau justru tanda bahwa kita itu mulai lebih sadar akan pentingnya kesehatan mental? Menariknya teman-teman, jauh sebelum psikologi modern berkembang, seorang cendekiawan muslim abad ke-9 yang bernama Abu Zaid al-Balkhi itu sudah membahas kesehatan mental dalam kitabnya yang berjudul Al-Masalih al-Abdan wal-Anfus, atau pemeliharaan tubuh dan jiwa. Nah, dalam kitab tersebut, Al-Balkhi itu menjelaskan bahwa gangguan mental itu nyata dan sama pentingnya dengan gangguan fisik. Bahkan beliau itu membagi cara penyembuhan gangguan mental itu menjadi dua aspek utama. Nah, kira-kira apa saja? Makanya dalam video ini kita akan mencoba membahas pemikiran Abu Zaid al-Balkhi tentang bagaimana caranya menjaga dan memulihkan kesehatan mental dengan cara yang relevan. Bahkan untuk kita yang hidup di zaman sekarang. Simak sampai selesai. Tidak ada manusia yang bisa menjaga pikirannya tetap stabil setiap saat. Hidup ini penuh dengan kejutan, teman-teman. Dan tidak semua sesuai harapan kita. Ketika harapan tidak terpenuhi atau keadaan menjadi lebih sulit, emosi negatif seperti marah, cemas, dan sedih itu pasti akan muncul. Nah, Al-Balkhi dalam kitabnya menjelaskan bahwa kesehatan mental itu seperti kesehatan fisik. Tidak ada orang yang selamanya sehat tanpa pernah sakit. Walaupun seorang misalkan tidak terkena penyakit berat, pasti dia pernah mengalami penyakit ringan seperti flu atau sakit kepala. Begitu juga dengan mental kita, teman-teman. Kita mungkin tidak pernah mengalami gangguan mental berat, tapi pasti pernah merasa stres, cemas, atau sedih. Nah, masalahnya banyak yang masih menganggap bahwa gangguan mental itu sesuatu yang berlebihan atau sekedar sugesti. Padahal menurut Al-Balkhi, gangguan mental itu nyata loh dan butuh penanganan seperti penyakit fisik. Lalu, bagaimana cara mengatasi gangguan mental ini? Menurut Abu Zaid al-Balkhi, ada dua metode utama dalam menyembuhkan gangguan mental. Yang pertama, ada namanya terapi internal. Terapi ini berasal dari dalam diri kita. Ini meliputi bagaimana kita mengelola pikiran, menjaga pola pikir positif, dan memiliki prinsip hidup yang kuat. Nah, orang yang memiliki idealisme yang baik, itu akan lebih mudah menghadapi tantangan hidup tanpa terguncang terlalu dalam. Contohnya gini, ketika mengalami kegagalan, seorang dengan terapi internal yang baik, dia akan mengatakan, Al-Izwel, aku bisa belajar dari ini dan bangkit kembali. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki terapi internal yang baik, mungkin akan berpikir bahwa aku gagal, aku tidak berguna, hidupku sudah hancur. Nah, pikiran yang negatif seperti ini bisa memperburuk kondisi mental kita sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pola pikir yang sehat sebagai benteng pertahanan mental kita. Yang kedua, ada namanya terapi eksternal. Namun, tidak semua orang ya bisa menenangkan dirinya sendiri. Makanya dalam kondisi tertentu, seseorang itu butuh bantuan dari luar untuk mengatasi gangguan mentalnya. Al-Balkhi ini menjelaskan bahwa ada dua alasan utama kenapa seorang lebih mudah menerima bantuan dari luar dibandingkan dari dirinya sendiri. Alasan yang pertama, memang sudah menjadi kodrat manusia bahwa manusia itu lebih mudah mengamini perkataan orang lain dibandingkan sarannya sendiri. Nah, ketika sedang mengalami masalah, kita kan cenderung terjebak dalam emosi. Akibatnya apa? Kita sulit berpikir jernih. Nah, dalam kondisi ini, mendengar sudut pandang dari orang lain bisa membantu kita untuk melihat masalah dengan lebih objektif. Alasan yang kedua, saat mengalami gangguan mental, seseorang itu cenderung sibuk dengan pikirannya sendiri dan sulit mencari solusi. Makanya ketika seorang sedang depresi atau cemas ataupun marah, pikirannya itu akan dipenuhi oleh emosi negatif, sehingga ini membuatnya sulit untuk menemukan jalan keluar. Makanya dalam kondisi ini, seseorang itu membutuhkan bantuan eksternal, baik itu dari teman, keluarga, atau profesional seperti psikolog. Inilah sebabnya di zaman dulu, pasti teman-teman pernah dengar cerita atau nonton film kolosal, pasti para raja itu selalu memiliki filosof dan dokter di sekitarnya. Filosof bertugas memberikan nasihat untuk menjaga mental sang raja, sementara dokter bertugas merawat kesehatan fisiknya.
Menariknya teman-teman, konsep ini masih relevan hingga sekarang. Kita mungkin tidak memiliki seorang filsuf di sisi kita, tapi kita bisa mencari mentor, psikolog, atau orang yang lebih bijak untuk membantu kita ketika mental kita sedang terguncang. Nah, lantas bagaimana nih fenomena Gen Z yang dikit-dikit mental health? Nah, di era digital ini, kesehatan mental itu kan semakin banyak dibahas, terutama di kalangan Gen Z. Setiap kali ada masalah, itu kan sering banget muncul ungkapan seperti ini. Aduh, mental health aku terganggu nih. Dikit-dikit burnout, dikit-dikit anxiety. Nah, sebagian orang menganggap ini sebagai generasi yang terlalu manja atau mencari perhatian. Tapi apakah benar demikian? Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang Abu Zaid Al-Balkhi, fenomena ini bisa berarti dua hal, teman-teman. Yang pertama, kesadaran tentang kesehatan mental semakin meningkat. Kenapa? Karena dulu banyak sekali orang yang mengabaikan gangguan mental ini. Mereka itu dipaksa untuk kuat tanpa memahami bahwa kesehatan mental itu juga perlu dijaga. Kayak contoh misalkan kita lihat saja generasi-generasi sebelumnya seperti generasi baby boomer, Gen X atau Gen milenial, itu jarang sekali mengungkapkan permasalahan mentalnya. Nggak pernah itu ada istilah mental health di generasi X. Kenapa? Karena mereka itu dipaksa untuk kuat dan tidak boleh memikirkan kesehatan mentalnya. Mereka simpan sendiri ketika stres, ketika tertekan. Mereka benar-benar menyimpannya, kemudian mencoba menyelesaikannya, tidak bersuara. Atau mereka bisa menyelesaikannya dengan terapi internal itu. Nah, berbeda dengan Gen Z. Gen Z ini mungkin lebih vokal dalam membicarakan kesehatan mentalnya, dan itu menurut saya adalah hal yang baik. Karena kita bisa melihat ya perbedaan di setiap generasi yang sudah pernah saya bahas. Kalau Gen Z itu memang lebih vokal, beda dengan generasi sebelumnya yang memang jarang mau menyuarakan keluh kesahnya. Yang kedua, tidak semua masalah harus dianggap sebagai gangguan mental serius. Terkadang orang itu terlalu cepat mendiagnosis dirinya sendiri tanpa memahami apakah yang mereka alami benar-benar gangguan mental atau hanya emosi sesaat. Kayak contohnya misalkan, sekarang kan terkenal ya banyak konten-konten yang menyinggung tentang Gen Z. Misalkan POV Gen Z menjadi guru, Gen Z menjadi kerja di kantoran. Ketika kerja di kantoran kemudian atasannya itu menekan terlalu keras, pressure-nya itu terlalu tinggi, kemudian dia akan mengungkapkan, waduh lingkungan ini toksik, waduh bos gue toksik nih. Jadi seolah-olah permasalahan yang ada di kantor ataupun di lingkungannya semuanya itu menjadi permasalahan tentang mental dia tertekan gitu. Padahal teman-teman, itu belum tentu tekanan mental. Bisa jadi itu hanya emosi sesaat. Kenapa? Karena tidak setiap stres itu berarti depresi, dan tidak setiap kecemasan itu berarti gangguan kecemasan, teman-teman. Jadi penting ya untuk menyeimbangkan antara memahami kesehatan mental dan tidak berlebihan dalam menganggap bahwa semua masalah sebagai mental illness. Tidak, terkadang hanya emosi sesaat kemudian didramatisir itu menjadi seolah-olah itu mental illness. Jadi kesimpulannya apa, teman-teman? Coba teman-teman bayangkan ya, ada orang yang peduli dengan kesehatannya. Dia selalu menyediakan obat-obatan di rumahnya, kemudian menjaga pola makan dan berolahraga agar tubuhnya tetap sehat. Dan saya yakin kita semua pasti di rumahnya itu memiliki P3K ya. Di dalamnya itu pasti ada antibiotik, ada obat paracetamol, ada minyak angin, minyak kayu putih, GPU, dan segala macamnya untuk keadaan emergensi ketika misalkan kesehatan fisik kita terganggu. Nah, seharusnya kesehatan mental itu juga diperlakukan seperti itu. Kita harus punya kotak P3K mental kita. Nah, obat-obatan mental itu isinya apa saja? Misalkan, ya bisa berupa pola pikir yang sehat. Ini masuk dalam terapi internal seperti yang sudah dibahas tadi. Kemudian lingkungan yang positif. Ini masuknya terapi eksternal. Yang kemudian yang ketiga, misalkan kesadaran bahwa kesehatan mental itu juga nyata. Dan yang keempat, mungkin tidak berlebihan dalam menyikapi masalah. Nah, Abu Zaid Al-Balkhi itu sudah menyadari pentingnya keseimbangan ini sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bahkan beliau itu menuliskan berbagai metode pemulihan mental dalam kitabnya tersebut agar bisa digunakan oleh siapa saja yang membutuhkannya, teman-teman. Nah, salah satu nasihatnya Abu Zaid Al-Balkhi yang menurut saya keren banget, dia mengatakan seperti ini, akbarud dawa'i huwal ilmu, bahwa obat yang paling mujarab itu adalah ilmu. Kenapa? Karena ketika orang menambah wawasannya, misalkan membaca buku, mencari pengetahuan yang baru, kemudian wawasannya itu terus ditambah, diperbarui, itu bisa menjadi kotak P3K mentalnya. Jadi ketika suatu saat mentalnya terguncang, dia bisa menggunakan pengetahuan itu untuk mengobati dirinya sendiri, atau tadi self terapi, terapi internal.
Makanya semakin banyak pengetahuan, semakin banyak wawasan, itu bisa dijadikan sebagai kotak P3K mental kita. Ketika suatu saat kita butuhkan, kita gunakan pengetahuan kita untuk self therapy. Kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam lagi tentang pemikirannya Abu Zaid Al-Balkhi, saya ingin merekomendasikan buku yang sangat bagus tentang pemikirannya Abu Zaid Al-Balkhi, yaitu ini, Kitab Kesehatan Mental. Ini adalah buku terjemahan dari kitabnya Abu Zaid Al-Balkhi, yaitu Masalih Al-Abdan wal Anfus tadi. Di sini dikupas tentang banyak hal tentang kesehatan mental. Ini cocok sekali nih buat para Genset. Apalagi buku ini dikasih pengantar oleh salah satu konselor profesional, yaitu Dr. Rihab Said Akil. Silahkan teman-teman bisa cari buku ini. Ini bukan endorse ya, tapi hanya merekomendasikan bacaan yang bagus. Jadi setelah menonton video ini, yuk mulai lebih peduli lagi dengan kesehatan mental kita. Dan apa langkah pertama yang teman-teman lakukan untuk menjaga kesehatan mental teman-teman? Tulis di kolom komentar.